Beliau, coba saya bacakan biodata singkatnya, adalah Dr. Kiai Haji Ahmad Badruddin LC, ya. Tepat tanggal lahir di Depok 20 November 1974, alamat di Bojong Pondok Terong, Cipayung, Depok. Kemudian pendidikan terakhir di S3, ya, PT IKI Jakarta. Adapun aktivitas atau pekerjaan saat ini sebagai anggota Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Republik Indonesia. Kemudian pengalaman kerjanya atau pengalaman-pengalamannya yaitu juara MTQ internasional di Iran tahun 2003, kemudian juga di Mesir tahun 2005 dan di Maroko tahun 2008. Itu biodata beliau. Kita masih menunggu insya Allah kehadiran dua pemateri berikutnya karena Dr. Arif ini di Bandung saja. Beliau dari Bandung langsung. Mudah-mudahan perjalanan lancar. Bapak Ibu, teman-teman semua, ya, seminar ketahanan keluarga ini kita anggap sangat penting, materi yang sangat penting karena berbicara tentang kebaikan sebuah masyarakat, maka tidak bisa dipisahkan dengan kekuatan unitnya yang itu adalah keluarga. Ketika kita berbicara tentang perbaikan sosial, maka mau tidak mau kita pun berbicara tentang ketahanan keluarga. Tapi yang dimaksud dari ketahanan keluarga di sini bukan dalam aspek ekonomi, gitu ya. Nah, kita insya Allah akan lebih mengulas terkait aspek mentalitas atau rohiyah dan juga aspek persepsi atau fikriyahnya insya Allah. Nah, kita akan langsung saja dengan pemateri pertama, yaitu Dr. Kiai Haji Ahmad Badruddin untuk mengulas ya terkait dengan ketahanan keluarga, utamanya dari kedua aspek tersebut. Yahu falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Baik, insyaallah semua ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ba'du. Al-Mukarramun segenap pengurus daerah Ikatan Dai Indonesia Kota Depok, para panitia, moderator kita Ustaz Ahmad Yani MA, para Bapak Ibu semua peserta seminar ketahanan keluarga pasangan muda se-Kota Depok. Insya Allah di sini walaupun yang udah 50 tahun masih muda ya. Kalau dibawa suaminya masih muda. Kalau dibawa istrinya berarti masih muda. Karena biasanya kalau udah lama itu istrinya ditinggal ya. Atau suaminya ditinggal. Tapi ini semua kalau hadir pasangan Bapak Ibu semua berpasangan. Kayak ketentuan acara kita ini suami istri ya. Insya Allah semua hadir ya, suami istri ya. Kalau ada yang suaminya saja atau istrinya saja, gimana panitia kebijakannya ya? Ya mohon maaf, mungkin bangkunya di belakang gitu kali ya. Biar menilai atau biar mencontoh yang di depan. Ya. Baik Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah, pagi ini berbahagia sekali kita dapat hadir di tempat ini. Ini adalah kegiatan IKA di Kota Depok yang terakhir di tahun ini, ya, tahun 2022. Ada banyak sekali kegiatan kita selama bulan tahun ini, ya. Terakhir kemarin remaja masjid, ya, itu peminatnya mencapai 500 orang, ya. Tapi kita kuota terbatas, hanya 100-an orang saja yang kita tampung. Begitu pula
pagi ini, seminar ini sangat banyak peminatnya. Lebih dari 500 orang lebih yang mendaftar ya. Sampai panitia juga kewalahan ya. Oleh karenanya Bapak Ibu yang hadir di sini, ini adalah bagian dari nikmat Allah, karunia Allah, diberi kesempatan untuk hadir, maka manfaatkan kesempatannya dengan sebaik-baiknya. Niatkan kita hadir di sini untuk thalabul ilmi, untuk menuntut ilmu, untuk mencari berkah, untuk semoga keluarga kita semua jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan sepulang dari kegiatan ini, Bapak Ibu semua semakin solid, semakin kokoh, semakin semangat, semakin harmonis, ya harmonis. Pagi ini materi saya adalah bagian dari buku saya yang dibagikan kepada Bapak semua. Ini bedah buku saja ya kita pagi ini ya. Niatnya mengaji saja. Salah satu bagian dari buku ya yang akan saya sampaikan. Insya Allah dibuka saja bukunya. Ini ada di halaman 90 ya 94 ya. 90 ya 94 atau 90 mohon maaf 90 ya, mulai dari 92 91 ya. Insya Allah ini materi kita pagi ini. Judul buku ini adalah Multiple Intelligences dalam Pembentukan Keluarga Harmonis. Ini disertasi saya dapat gelar doktor dari disertasi ini. Yang latar belakang dari penulisan buku ini adalah maraknya perceraian di Indonesia ya. Dari 2 juta orang yang menikah setiap tahun, 30%-nya itu berakhir dengan perceraian. Sekitar 400.000 orang setiap tahun berpisah ya. Kemudian juga di Depok sendiri juga setiap pekan itu hampir 80 kasus perceraian disidangkan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama Depok ya. Diperkirakan setiap tahun Depok itu memutuskan perkara sekitar 4.000 perkara perceraian. Di Depok memproduksi janda setiap tahun berapa? 4.000 ya, 4.000. Subhanallah ya. Ini suatu yang miris sekali ya. Karena menjadi suami, menjadi istri itu tidak ada sekolahnya. Ada sekolahnya enggak Bapak Ibu sekalian? Enggak ada sekolahnya. Menjadi suami enggak ada sekolahnya, menjadi istri enggak ada sekolahnya. Apalagi menjadi ayah enggak ada sekolahnya. Menjadi ibu enggak ada. Jadi semua kita umumnya terjun langsung ya, terjun bebas. Ya kan? Semua kita langsung tuh praktek, langsung praktek. Maka dalam perjalanan hidup kita ya banyak sekali mungkin ya hambatan-hambatan, gangguan-gangguan ya, yang kemudian menimbulkan konflik-konflik yang tidak mustahil berujung kepada terjadinya perpisahan. Multiple intelligence ini adalah ragam kecerdasan yang Allah berikan kepada kita. Begitu banyak kecerdasan kepada kita yang seharusnya bisa dijadikan modal untuk kita merajut rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang sukses. Ya, banyak sekali kecerdasan yang Allah berikan kepada kita sebagai modal besar untuk kita mengayuh biduk rumah tangga kita ini dengan selamat, dengan sukses, dengan bahagia. Itu kira-kira ya latar belakang dari penulisan buku ini. Kemudian langsung saja saya ingin menyampaikan materi tentang keluarga sukses yang diberkahi Allah. Tentu ini semua harapan kita semua ya. Jadi keluarga-keluarga yang sukses. Keluarga yang harmonis pastilah keluarga yang sukses ya. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, untuk bisa mencapai keluarga yang sukses, pertama kita harus memahami tujuan pernikahan. Ya, untuk apa kita menikah? Ya. Untuk apa kita berkeluarga?
Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran dan dalam banyak ayat tentang tujuan berkeluarga. Di antaranya di sini ada surah Ar-Rum ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Ini ayat yang paling banyak dibaca saat akad pernikahan. Kemudian juga dalam surat Al-A'raf waladzi khalaqakum min nafsi wahidah dan seterusnya, di situ ada liyaskunu ilaiha. Tujuan pernikahan itu adalah agar hidup kita tenang. Agar hidup kita tenang. Sakinah, tenang. Karena memang asal usul kita itu tidak senang ya, tidak tenang ya. Ketika Nabi Adam diciptakan di surga sendirian, beliau tidak betah di surga. Padahal di surga semua ada, semuanya serba tersedia. Tetapi sendirian. Enak nggak sendirian? Ya, semuanya ada, serba ada, tapi sendirian. Maka kemudian Nabi Adam minta teman. Dihadirkanlah Siti Hawa yang dengan itu dia meraih ketenangan. Kemudian juga salah satu tujuan berkeluarga adalah membangun keluarga, memiliki generasi-generasi, memiliki anak-anak yang menyenangkan hati kita. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Agar menjadi penyenang hati kita, pelipur hati kita. Qurrata a'yun ya. Ini tujuan kita menikah. Karena kalau kita tidak menikah, akan punahlah generasi ini, akan punahlah manusia ini. Maka dengan menikah kita bisa punya keturunan, punya generasi yang melanjutkan kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada beberapa indikator keluarga yang sukses. Ini yang saya ambil dari indikator keluarga harmonis ya. Yang pertama adalah terlaksananya hak dan kewajiban. Ketika keluarga kita atau ketika di rumah tangga kita hak dan kewajiban itu terlaksana, maka insya Allah itu menjadi indikator utama keluarga kita berhasil, keluarga kita harmonis. Ada banyak hak dan ada banyak kewajiban. Kalau hak itu yang diterima oleh suami atau yang diterima oleh istri. Sedangkan kewajiban itu yang dilakukan, yang harus dilakukan, yang harus dipenuhi oleh suami atau dipenuhi oleh istri. Itu yang namanya kewajiban. Jadi hak dan kewajiban ini seiring sejalan. Jangan hanya menuntut hak, tapi juga kewajiban harus dilaksanakan. Di antara kewajiban kita dalam berumah tangga, dalam berkeluarga adalah muasyarah bil ma'ruf. Wa ashiruhunna ya. Bil ma'ruf, muasyarah bil ma'ruf. Mempergauli istri, mempergauli suami ya dengan ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Ya, nanti silahkan Bapak Ibu dalami ya kewajiban-kewajiban, hak-hak dan kewajiban dalam buku ini insya Allah lengkap tersedia. Kemudian yang kedua adalah penyelesaian konflik dan ketegangan. Kalau kita membaca survei, suami yang menyenangkan 100% itu ada nggak? Ada nggak kira-kira? Nggak ada ya. Begitu pula istri yang menyenangkan 100% itu ada nggak? Ya, mustahil kayaknya ya. Maka Nabi mengatakan la yafraku mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan ahabba minha akhar. Janganlah seorang mukmin, seorang suami yang beriman itu begitu saja mudah menceraikan istrinya, berpisah dari istrinya lantaran suatu akhlak yang tidak dia sukai dari istrinya atau dari suaminya. Kalau dia tidak suka dengan satu akhlak dari istrinya, maka dia akan suka dengan akhlak-akhlak yang lainnya. Yaitu pesan Nabi pada kita. Maka karena
tidak ada suami yang 100% menyenangkan, tidak ada pula istri yang 100% menyenangkan. Mungkin saja terjadi konflik, mungkin saja terjadi irisan-irisan, ya. Itu hal yang biasa, konflik itu, ya. Nah, keluarga yang berhasil adalah keluarga yang bisa menyelesaikan konfliknya secara internal, tidak dibawa keluar, tidak dibawa ke orang lain. Dia berhasil berdua menyelesaikan konfliknya, menyelesaikan masalahnya di dalam rumah tangganya. Kalau sudah keluar itu biasanya urusannya jadi panjang, ya. Dan jadi lebar, bukan hanya panjang tapi juga lebar. Apalagi melibatkan orang lain. Kemudian yang ketiga, indikator keluarga yang berhasil adalah saling memahami dan berlapang dada. Saling memahami dan berlapang dada. Ini ya. Sangat penting karena suami istri itu jelas makhluk yang berbeda. Berbeda karakter, berbeda asal-usul, berbeda adat dan tradisi terkadang. Maka saling memahami dan saling berlapang dada itu menjadi suatu keniscayaan kalau ingin keluarganya berhasil. Kemudian adanya keterbukaan dan kejujuran. Ya, ini kalau suami istri ya saling terbuka, saling jujur, itu insya Allah dipastikan sebagai keluarga yang berhasil. Ibu-ibu pengen suaminya jujur apa enggak, Bu? Ah, bener, Bu? Ya. Ya jujur dalam batas-batas tertentu ya. Ada yang namanya kecerdasan mujamalah. Di sini yang saya temukan dari disertasi saya, hasil kajian Al-Quran dan hadis yang saya gali, itu ternyata ada yang disebut dengan kecerdasan mujamalah. Untuk mempertahankan rumah tangga kita, itu suami istri perlu perlu mempraktekkan kecerdasan mujamalah, kecerdasan berbahasa basi. Kecerdasan berbahasa basi. Jadi ketika ibu masak misalnya, ternyata masakannya kagak enak pisan misalnya gitu ya. Suami itu gimana? Dia harus jujur apa enggak? Maka suami yang cerdas itu suami yang mujamalah. Dia mengatakan masakan mama enak sekali gitu. Sesuai dengan selera ayah gitu ya. Sering-sering mah masak kayak gini ya. Padahal asin melekek gitu ya. Padahal kagak enak pisan gitu ya. Tapi suami yang cerdas, suami yang ingin mempertahankan hidup rumah tangganya, dia akan mujamalah ya. Begitu juga ketika suami dari mana-mana bawa oleh-oleh ya. Bawa beliin baju misalnya, dikasih istrinya. Bagaimana mah? Ya. Baju yang ayah belikan. Oh, bagus ayah, ini memang yang mama inginkan sejak lama gitu ya. Padahal ya ini padahal di Cipayung juga banyak ini mah gitu ya. Jauh-jauh beli baju kayak gini ya. Nggak boleh jujur Bu ya dalam hal ini. Nggak boleh jujur ya. Jangan beli-beli lagi ya baju kayak gini. Jangan beli oleh-oleh, bawa pulang duitnya aja. Jangan begitu ya. Jadi ada yang namanya mujamalah dalam rangka mempertahankan rumah tangga. Tidak selamanya harus jujur ya, mohon maaf. Tidak selamanya harus secara vulgar dikatakan. Karena istri yang sudah masak capek-capek, ya, kemudian ya suaminya tidak berkenan gitu ya, wah itu suatu yang di sini nih tersimpan, menyakitkan. Kemudian yang kelima, indikator keluarga berhasil itu adalah musyawarah. Sama nggak ini? Sama ya? Musyawarah. Ya, dalam Al-Quran itu wa'tamiruhunna, suami istri itu harus muktamar. Kalau di kita muktamar itu muktamar partai ya. Itu suami istri harus melakukan muktamar ya untuk dalam rangka misalnya dalam soal-soal besar, terutama menyekolahkan anak, menjodohkan anak dan sebagainya. Sebenarnya buku ini sangat cocok untuk yang akan menikah ya, sebenarnya ya. Sangat cocok untuk yang akan menikah baca buku ini. Tapi yang ingin menikah lagi juga boleh ya.
karena sudah duda, udah janda misalnya ya, baca buku ini. Atau terkadang kita seringkali dimintai fatwa oleh anak-anak kita. Kalau Bapak Ibu sudah punya anak remaja atau sudah beranjak dewasa, terkadang kita sebagai orang tua dimintai fatwa tuh tentang jodoh anak-anak kita. Nah, sebagai orang tua kita harus memberi fatwa yang benar, memberikan jawaban yang benar, agar dia mantap dalam memilih jodohnya, dalam pilihan-pilihannya. Maka buku ini insya Allah ya juga relevan untuk kita yang sudah berkeluarga ya, yang sudah punya anak. Ya. Untuk kita bisa memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan anak-anak kita. Maka saya mempersilahkan kemarin yang mendaftar, yang penting belum punya cucu dah gitu ya. Hadir di sini boleh, silahkan. Yang sebenarnya nomenklatur acara kita ini untuk pasangan muda ya. Pasangan muda sekali gitu ya. Mungkin baru di bawah 5 tahun, usia 5 tahun. Jadi saya tidak tega bikin form di situ ada usia pernikahan. Enggak ada ya, enggak ada Bu ya. Yang mengisi form enggak ada kan usia pernikahan? Mungkin banyak yang terdelete tuh ya. Udah 10 tahun lewat. Jadi ada, memang kita sangat terbuka ya. Pokoknya siapa aja yang duluan ngisi form dia peserta, begitu. Siapa aja. Kalau yang semangat itu berarti dia memang semangat, ingin ikut. Gitu ya. Kalau yang lambat-lambat itu udah ya, ketinggalan, nggak kebagian. Tapi kita sudah komitmen bahwa yang mendaftar walaupun tidak berhasil datang kemari, tidak dapat kuota, itu semua mendapatkan buku ini. Dan bisa mengikuti secara live ya. Kita ini live streaming di channel iDream TV, iDream Radio, juga di channel Margonda ya, Facebook Margonda ya. Jadi teman-teman ya, alhamdulillah yang bisa mengikuti secara live, ini terima kasih banyak. Insya Allah jangan khawatir, insya Allah juga akan mendapatkan buku ini ya. Kita lanjut ya. Kemudian indikator keluarga harmonis yang lain adalah komitmen berusaha. Ya, komitmen berusaha. Terus ya, berusaha lebih baik. Kemudian yang berikutnya kebijakan dalam anggaran. Ini ya. Ada yang disebut dengan kecerdasan dalam mengelola anggaran ya. Ini terkadang ya Bapak Ibu semua, kita semua pegawai terkadang ya, karyawan sebagainya, itu jangan sampai baru tanggal 7 misalnya udah habis misalnya. Kebijakan dalam mengelola anggaran. Ini juga sangat penting. Diperlukan kecerdasan. Lalu fokus pada hal yang prioritas, itu keluarga yang harmonis. Selalu fokus pada hal yang prioritas. Aulawiyat dalam istilah fikihnya. Ketika keluarga fokus pada hal yang prioritas, maka dipastikan keluarga tersebut sebagai keluarga yang harmonis. Keluarga yang berhasil. Kemudian keluarga yang berhasil, indikator utamanya adalah berorientasi akhirat. Inilah, akhirat menjadi orientasi. Ketika Allah menjadi tujuan, Rasulullah menjadi teladan, maka insya Allah keluarga tersebut adalah keluarga yang berhasil, keluarga yang harmonis. Kemudian indikator lain adalah memiliki tujuan, selalu memiliki tujuan. Membangun keluarga itu harus memiliki tujuan. Dan tujuan-tujuan kita bisa terus diperbaharui dari waktu ke waktu. Ya. Sesuai dengan usia pernikahan kita. Ya. Kemudian yang ke-11, selalu memperbaharui cinta kasih. Ini sangat penting ya. Selalu memperbaharui cinta kasih. Tajdid. Meskipun kita sudah lama ya, tetap ya berdua-dua, jalan ke sana kemari berdua-dua, bergandeng tangan dan sebagainya, itu harus terus kita perbaharui ya, cinta kasih kita. Jangan semakin lama malah semakin redup, jangan ya. Itu beberapa indikator ya. Kalau indikator itu ada pada keluarga kita, insya Allah keluarga kita akan termasuk keluarga yang sukses, keluarga yang berhasil, keluarga yang diberkahi oleh Allah. Sebaliknya, ada beberapa indikator keluarga yang gagal, keluarga yang tidak berhasil. Dalam buku ini
saya menyampaikan atas permintaan penguji data sejarah tentang keluarga broken home ya. Ini di buku ini dimuat sejarah para nabi yang juga ternyata pernah bercerai. Jadi nabi yang pernah bercerai itu seperti Nabi Ismail. Kemudian sahabat-sahabat nabi juga sangat banyak. Tetapi kemudian mereka bisa melalui hari-hari mereka setelah itu dengan berhasil. Misalnya kisah Nabi Ibrahim yang meminta anaknya untuk menceraikan istrinya. Nah ini adanya orang ketiga ya. Faktor ketidakharmonisan keluarga ini adanya orang ketiga. Nah, bisa jadi ya. Tetapi kalau ini Nabi Ibrahim ya, turut campur dalam rumah tangga anaknya. Karena Nabi Ismail ini nabi. Ya, dia seorang nabi. Ketika Nabi Ibrahim berkunjung, Nabi Ismail ini tidak ada di tempat. Lalu Nabi Ibrahim bertanya kepada istri anaknya, bagaimana keseharianmu? Bagaimana keadaan Ismail? Lalu istri itu mengatakan Ismail itu orang yang payah. Kami selalu susah. Ya, dia kalau kerja kemana-mana kagak bawa duit banyak, gitu ya, kata istrinya. Itu tidak tahu istrinya itu kalau yang bertanya itu, yang datang itu adalah siapa? Mertuanya Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu tinggalnya jauh di Syam, sementara Ismail di Hijaz. Jauh, dia tidak pernah ketemu, tidak pernah ada besanan dulu ya, nggak pernah. Jadi langsung Nabi Ibrahim itu berpesan, kalau suamimu datang, maka suruh dia mengganti palang pintunya, begitu ya. Lalu Ibrahim pergi, pulang kampung, pulang kembali ke Syam. Kemudian diceritakan oleh istrinya ketika Ismail pulang, begini tadi ada orang tua datang begini-begini dan dia minta agar dia mengganti palang pintu rumah. Ya, Nabi Ismail kemudian paham bahwa yang dimaksud adalah istrinya itu ya, disuruh menceraikan istrinya. Kemudian Nabi Ibrahim setelah sekian lama datang lagi dan menemui Ismail, tapi tidak ada di rumah Ismail. Yang ada adalah istrinya. Sudah berganti. Lalu Nabi Ibrahim bertanya bagaimana keadaanmu? Kemudian istrinya mengatakan, alhamdulillah kami ya sangat bahagia, sangat senang, Allah sangat sayang pada kami. Rezeki sedikit apapun ya kami terima dengan lapang dada, dengan bahagia. Ya. Wah. Kemudian ya, Nabi Ibrahim mengatakan, kalau suamimu pulang, pertahankan palang pintunya. Ya. Lalu kemudian Nabi Ibrahim pergi, Ismail datang, dan kemudian diceritakan tadi. Ya. Bahwa yang dimaksud adalah Ismail harus mempertahankan keluarganya. Nah, ini karena Nabi Ibrahim kenapa ikut campur dalam hal ini? Karena Nabi Ismail ini nabi ya, nabi. Di nabi itu istrinya, pasangannya harus sejalan, seiring sejalan, harus mendukung dakwahnya. Kalau tidak mendukung dakwahnya, wah ini akan repot. Disibukkan dengan keluarga, bagaimana dia akan membimbing keluarganya? Tapi dalam hal ini bukan berarti Nabi Lut itu gagal ya dalam mendidik istrinya. Begitu juga Nabi Nuh gagal dalam mendidik istrinya. Di sini juga ada ya kisah bagaimana Nabi Nuh berkonflik dengan istrinya dan juga Nabi Lut ya dengan istrinya. Tetapi ingat, di sana juga ada perempuan yang bersuamikan Firaun. Yang bernama siapa? Asiyah binti Muzahim. Ya. Jadi Nabi Nuh, Nabi Lut itu istrinya yang kafir, istrinya tidak beriman. Tapi Nabi Nuh dan Nabi Lut tetap bertahan dalam hubungan suami istri dengan istrinya yang tidak beriman itu. Begitu juga Asiyah binti Muzahim, istri Firaun, itu memilih bertahan bersuamikan Firaun. Ya subhanallah ya. Dia lebih memilih bertahan bersuamikan Firaun. Jadi ini ya suami bukan kayak Firaun, bukan apa ya, udah minta cerai. Ya. Padahal suaminya baik sekali, suaminya hanya kurang belanjanya aja gitu ya, hanya kurang pemasukannya aja, udah menggugah sebagainya. Padahal suaminya bukan Firaun. Ya. Ini ya.
Ya, silakan Bapak Ibu yang baru datang. Jadi adanya orang ketiga terkadang itu bisa mengganggu ya kestabilan rumah kita. Jadi kalau ada konflik itu jangan ceritakan kepada ibu bapak kita kalau ada masalah. Kalau cerita sama orang tua itu yang baik-baik aja. Kalau datang ke rumah tua, ke orang tua, ke mertua itu yang baik-baik, cerita yang baik-baik. Jangan persoalan-persoalan kita ceritakan. Selesaikan di rumah kita. Jangan dibawa ke orang tua. Orang tua udah capek ngurus kita, ngerawat kita dari kecil, udah berkeluarga masih saja direpotkan oleh anaknya. Ya. Kemudian secara adanya ketidakstabilan ekonomi ini jelas ya. Adanya gangguan biologis itu juga bisa mengganggu. Adanya gangguan biologis ya. Karenanya para suami itu disunahkan oleh Rasul untuk minum madu ya, minum jamu ya, jamu ya. Jadi ada yang disebut dengan kecerdasan seksual ya. Kecerdasan seksual itu ada ya. Nabi mengatakan janganlah seseorang mendatangi istrinya seperti binatang mendatangi pasangannya. Ya, to the point, gedebak-gedebuk begitu saja, selesai. Jangan. Kata Nabi harus ada muqaddimah, harus ada pendahuluan-pendahuluan. Nah, itu kecerdasan seksual yang diajarkan Nabi. Harus ada panduan-panduan, harus ada apa namanya? Muqaddimah ya, pendahuluan-pendahuluan gitu ya. Agar nanti selesainya bareng. Atau sampai kepada klimaknya bareng. Tidak egois. Tidak langsung ya, selesai hajatnya sudah. Enggak begitu. Ya, cara Nabi mempergauli istrinya. Bahkan Nabi mengajarkan kalau pengen punya anak perempuan bagaimana, kalau punya anak laki-laki bagaimana. Ya, saya punya anak 6, pertama perempuan, kedua laki, ketiga perempuan, keempat laki, kelima perempuan, keenam laki-laki. Itu ada caranya, ya. Jadi mohon maaf bagi yang anaknya perempuan semua, ya, atau laki semua. Ya. Jadi Nabi mengajarkan ya. Nanti ya selepas ini mungkin ya berkonsultasi saja ya kepada saya, boleh ya WA bagaimana caranya ya. Ini agar Bapak Ibu semua penasaran ya bisa ikut terus kajian kita. Alhamdulillah ya Bunda Eli, alhamdulillah sudah berkenan hadir ya. Silakan Bunda ya. Alhamdulillah narasumber kita sudah hadir. Ya, baik kita lanjut ya. Sedikit lagi. Kemudian yang keempat adanya maksiat ya dari salah satu pasangan. Ini jelas indikator yang salah satu indikator keluarga yang gagal yang tidak berhasil. Kemudian adanya akhlak tercela sudah pasti ya. Dari salah satu pasangan ini bisa terjadi ya keluarga yang gagal atau tidak berhasil. Lalu seringkali mengungkit kesalahan di masa lalu. Seringkali mengungkit kesalahan di masa lalu. Ini jangan ya, kalau ada kesalahan segera maafkan. Segera minta maaf dan jangan diingat-ingat. Kalau selalu mengingat-ingat itu nanti tidak akan berhasil keluarga tersebut. Pasti akan gagal. Jadi kalau sebagaimana kita diperintahkan memaafkan orang lain ketika berbuat salah, apalagi kalau itu adalah pasangan kita. Apalagi kalau itu adalah suami kita, istri kita. Kalau pasangan kita berbuat salah, maafkan. Dan jangan diingat-ingat. Jangan diungkit-ungkit kesalahan. Kemudian salah satu pasangan terlalu mendominasi. Ini juga salah satu indikator gagalnya sebuah rumah tangga. Adanya perbedaan prinsip ya. Ini juga bisa menjadi indikator keluarga kita gagal. Kemudian wawasan yang tidak berkembang. Ini menjadi indikator. Karenanya penting ya, suami kita, istri kita diajak ngaji lagi, ya disuruh belajar lagi. Mengikuti seminar-seminar seperti ini bagian dari upaya kita untuk meningkatkan wawasan kita ya. Alhamdulillah Ustaz Sanuddin, Bendahara IKADI.
Kemudian timbulnya rasa jenuh, rasa bosan dan jenuh. Ini juga menjadi indikator, ya, salah satu indikator. Dan yang terakhir, salah satu pasangan terlalu menuntut, ya. Saya sudah sampaikan tadi, tidak ada istri yang sempurna 100%, juga tidak ada suami yang sempurna 100%. Jadi kita saling melengkapi, saling bantu membantu dalam hal kekurangan. Ketika menuntut lebih dari melewati batas kemampuan suami atau kemampuan pasangan, ini bisa menimbulkan konflik dan berujung kepada perceraian. Bapak Ibu semua yang saya hormati, mudah-mudahan indikator keluarga gagal ini tidak ada ya dalam keluarga kita ya. Mudah-mudahan ya. Kalaupun ada, berusaha kita untuk perbaikinya dari waktu ke waktu. Tidak ada istilah terlambat, tidak ada istilah kalau ada ini sebagai penyakit dalam berkeluarga ya, bisa disembuhkan, bisa diluruskan, bisa diperbaiki. Demikian materi singkat dari saya, kurang lebih mohon maaf. Semoga buku yang saya sajikan kepada Bapak Ibu semua ini bermanfaat ya. Silahkan dibaca. Dikasih sengaja cuma satu dikasihnya, agar bacanya berdua ya. Demikian kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas segala partisipasi Bapak Ibu semua mengikuti seminar ini. Mudah-mudahan pemateri kita nanti berikutnya ada Bunda Eli dan ada Bapak Dr. Arif ini bisa terus menambah wawasan dan memperkuat rumah tangga kita. Demikian dapat sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.